warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyanti Fitria Wulandari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 8597151123. Saya akan menjelaskan 4 persoalan, yaitu yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, I Ngarso Sungtulodo, I Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalkan dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Kemudian yang keempat, yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga pendidikan dan pengikat sistem pendidikan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Ada 4 pilar yang mendidik kita untuk belajar. Dalam tatanan global, konsep ini paling populer dirumuskan oleh UNESCO melalui 4 pilar pendidikan atau 4 pillar of education yang meliputi, yaitu yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui, mengembangkan kemampuan mencari, menggali, dan menemukan pengetahuan. Proses ini meliputi peserta didik untuk belajar sepanjang hayat dan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, learning to do, atau belajar untuk berbuat dan berkarya, menguasai keterampilan untuk mempraktikkan ilmu secara objektif, aplikatif, sehingga mampu memecahkan masalah di dunia kerja dan kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, yaitu learning to be, atau belajar untuk menjadi diri sendiri, membangun jati diri, kepribadian, kemandirian, serta sikap bertanggung jawab atas potensi diri yang dimiliki. Kemudian yang keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama, menumbuhkan sikap saling menghargai, toleransi, dan kerjasama agar tercipta kedamaian dalam masyarakat yang majemuk. Pertanyaan yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, I Ngarso Sungtulodo, I Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Konsep ini dirinci sebagai berikut. I Ngarso Sungtulodo, di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik dalam tindakan, sikap, dan perilaku kepada peserta didik. Kemudian I Madya Mangunkarso, di tengah membangun prakarsa. Pendidik harus mampu menciptakan ide, memotivasi, dan membangun semangat serta kreativitas peserta didik saat mendampingi mereka. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidik wajib memberikan dukungan moral dan arahan agar peserta didik berani berjalan mandiri dan mengembangkan potensinya. Menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip dalam era digital, yaitu yang pertama, pembelajaran daring. Relevansinya yaitu memungkinkan pembelajaran tanpa batas ruang dan waktu, memberikan akses ke sumber belajar global, serta efisiensi biaya maupun waktu. Tantangannya, kesenjangan jaringan internet di berbagai daerah, terutama wilayah pelosok, kuota yang membebani siswa, serta kendala teknis perangkat.
Yang kedua, literasi digital. Relevansi menjadi modal utama peserta didik untuk berpikir kritis, menyaring informasi hoax, serta memilah sumber belajar yang valid di internet. Tantangannya seperti apa? Rendahnya kemampuan literasi dasar, penyalahgunaan teknologi akibat kurangnya pemahaman etika cyber dan bahaya keamanan data. Kemudian yang ketiga, karakter peserta didik. Relevansinya mendorong kemandirian atau belajar mandiri dan kreativitas siswa dalam mengakses materi pelajaran yang variatif. Tantangannya, resiko menurunkan konsentrasi akibat distraksi media sosial atau game, potensi kecanduan gawai, dan berkurangnya interaksi sosial yang dapat menurunkan empati serta karakter. Kemudian yang keempat yaitu pesan guru. Relevansinya, guru bertransformasi dari sekadar menyampaikan informasi jadi fasilitator, motivator, dan kurator ilmu pengetahuan yang adaptif. Tantangannya, tuntutan penguasaan teknologi pedagogis, beban administrasi digital, dan tantangan menjadi teladan etis di ruang media. Menjawab pertanyaan yang keempat yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Berikut adalah refleksi singkat dari masing-masing pilar. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Menjawab masalah rendahnya literasi dan penguasaan sains. Pilar ini mendorong siswa tidak hanya menghafal, tetapi berpikir kritis, analisis, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap informasi yang akurat. Kemudian yang kedua, learning to do, atau belajar untuk melakukan. Menjawab tantangan kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja. Ini menekankan praktik langsung, kreativitas, dan inovasi agar lulusan produktif dan mampu mengaplikasikan ilmu secara nyata. Kemudian yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi. Menjawab persoalan kritis moral, identitas, dan kemandirian. Pilar ini membentuk manusia yang utuh, bertanggung jawab, percaya diri, dan memiliki karakter serta integritas yang kuat. Kemudian yang keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Menjawab isu intoleransi, radikalisme, dan perpecahan sosial di masyarakat yang multikultural. Pilar ini mengajarkan empati, kerjasama, dan saling menghargai perbedaan. Itulah tadi penjelasan singkat tentang 4 pilar yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.